Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator pada malam hari ini, saya Bagas Wayuntoro. Saya Mutia Saibah. Saya Fahri Ramadan. Saya Muhammad Sadan Al-Faujan. Saya Tiaga Bisma Putra. Yang terhormat, kepada Ibu Rima selaku dosen mengaku mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh kelompok kami untuk menyampaikan presentasi pada malam hari ini. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai sistem bus. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam perkembangan komputer, komponen-komponen seperti CPU, memori, perangkat input-output dihubungkan menggunakan jalur komunikasi point to point. Meskipun metode ini bekerja dengan baik untuk sistem sederhana, semakin kompleks dan banyaknya komponen dalam komputer membuat pendekatan tersebut menjadi tidak efisien, rumit, mahal, dan sulit dikembangkan. Seiring dengan meningkatkan kebutuhan akan kecepatan, pemrosesan, dan efisien komunikasi antar komponen, muncullah konsep sistem bus sebagai solusi. Sistem bus diperkenalkan sebagai jalur komunikasi bersama share komunikasi LAN yang memungkinkan beberapa komponen komputer saling bertukar data menggunakan jalur fisik yang sama, sehingga menyederhanakan desain dan meningkatkan stabilitas sistem komputer. Yang slide kedua, saya akan menjelaskan pengertian sistem bus. Sistem bus dalam arsitektur komputer adalah suatu sistem atau jalur penghubung yang memungkinkan terjadinya pertukaran data, sinyal alamat, dan sinyal kontrol antar berbagai komponen penting dalam komputer, seperti prosesor, memori utama, dan perangkat input-output. Sistem ini berperan sangat penting dalam mendukung komunikasi internal di dalam komputer, agar semua komponen dapat bekerja secara terkoordinasi dan efisien. Slide ketiga, fungsi sistem bus. Sistem bus sendiri memiliki peran penting sebagai penghubung utama antar komponen dalam sistem komputer. Berikut adalah fungsi-fungsi utamanya. 1. Menghubungkan komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, storage, perangkat input-output. Tanpa bus, komponen-komponen ini tidak bisa saling bertukar data. 2. Mengirim data. Bus bertugas mengirim data antar komponen komputer. Contohnya, data dari RAM dikirim ke CPU untuk diproses. Hasil proses CPU dikirim ke perangkat output seperti monitor, printer, dan lain sebagainya. 3. Mengirim alamat address. Bus juga membawa alamat ke lokasi memori yang dituju, supaya data bisa dikirim atau diambil dari alamat yang benar. 4. Mengirim sinyal kontrol. Selain data dan alamat, sistem bus juga mengirim sinyal kontrol untuk mengatur jalannya komunikasi antar perangkat seperti menandai apakah operasi baca atau ditulis, sinkronisasi antar komponen. 5. Mengatur lalu lintas data. Sistem bus mengatur jalur lalu lintas data agar data tidak saling bertabrakan, terutama saat banyak komponen yang ingin mengakses bus secara bersamaan. Slide selanjutnya dibaca oleh Muti. Komponen sistem bus. Sistem bus pada umumnya terdiri dari 3 jenis bus utama: bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Penjelasan bus data. Bus data adalah jalur komunikasi dalam sistem komputer yang digunakan untuk mentransfer data antara berbagai komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Bus data merupakan bagian dari sistem bus yang juga mencakup bus alamat dan bus kontrol, dan berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi serta pertukaran informasi di dalam sistem komputer. Bus data adalah jalur yang digunakan untuk mentransfer data biner antara CPU, memori utama, dan perangkat input-output. Bus ini membawa nilai data sebenarnya yang sedang dibaca atau ditulis. Penjelasan bus alamat. Bus alamat adalah bagian dari arsitektur bus komputer yang digunakan untuk menentukan lokasi memori atau perangkat input-output yang akan diakses oleh CPU. Fungsinya adalah untuk mengirimkan alamat data yang akan dibaca atau ditulis ke memori. Bus alamat merupakan jalur yang digunakan untuk mentransfer informasi alamat lokasi data di memori atau alamat port perangkat input-output.
Bus ini tidak membawa data, melainkan memberitahukan lokasi memori yang sedang diakses. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Tiaga Bisma. Ya, saya akan melanjutkan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan bus kontrol. Bus kontrol adalah bagian dari sistem bus komputer yang tugasnya mengatur jalannya data antar komponen komputer. Fungsinya mirip seperti lampu lalu lintas di jalan raya. Bus kontrol mengirim sinyal untuk satu, memberitahu kapan membaca atau menulis data. Dua, mengatur kapan suatu perangkat boleh mengakses memori. Tiga, menyinkron kerja antar bagian komputer seperti CPU, RAM, dan input-output. Jenis-jenis bus komputer. Komputer memiliki beberapa jenis jalur bus, antara lain: satu, bus data. Bus data yaitu untuk mengirim data CPU, memori, dan perangkat lainnya. Dua, bus alamat. Menunjukkan tempat tujuan atau sumber data. Tiga, bus kontrol. Bus kontrol mengatur waktu dan jenis akses, misalnya read atau write. Berdasarkan lokasi, yaitu ada internal bus, menghubungkan komponen di dalam motherboard seperti PCI dan ISA. External bus menghubungkan ke perangkat luar seperti USB. Berdasarkan struktur, yaitu ada dua, dedicated, setiap jalur punya tugas tertentu. Multiplexed, satu jalur bergantian menjalankan berbagai fungsi. Menjelaskan bus internal. Bus internal atau sistem bus adalah jalur utama dalam motherboard yang menghubungkan CPU, memori utama, dan perangkat input-output. Terdiri dari satu, data bus. Tugasnya untuk mengirim data. Dua, address bus. Mengirim alamat tujuan data. Tiga, control bus. Mengatur operasi, timing sinyal, interrupt, read. Dan selanjutnya bakal dijelaskan oleh kelompok saya bernama Idan. Baik, terima kasih. Menjelaskan bus eksternal. Bus eksternal adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat-perangkat eksternal atau perangkat luar, seperti keyboard, mouse, printer, monitor, flash disk, hard disk, eksternal, dan lain-lain. Bus ini memungkinkan pertukaran data antara perangkat eksternal dengan komponen dalam komputer, seperti CPU dan memori. Fungsi utama bus eksternal adalah untuk mentransfer data, sinyal kontrol, dan daya antara komputer. Dengan perangkat eksternal, selain itu, bus ini juga membantu perangkat eksternal agar bisa dikenali dan digunakan oleh sistem komputer. Menjelaskan ekspansi. Ekspansi dalam komputer berarti menambahkan atau perluasan kemampuan komputer dengan cara menambahkan perangkat atau komponen baru, baik di dalam maupun di luar komputer. Biasanya, ekspansi dilakukan melalui slot ekspansi atau prot. Ekspansi atau menambahkan fungsi komputer. Menjelaskan mekanisme transfer data. Mekanisme transfer data adalah proses pemindahan atau pertukaran data antara komponen dalam komputer seperti antara CPU, memori, dan perangkat input atau output. Proses ini terjadi melalui sistem bus yang menghubungkan berbagai komponen dalam komputer. 1. Permintaan transfer data. Komponen tertentu, biasanya CPU, mengirim permintaan transfer data kepada komponen lain, misalnya memori atau perangkat. 2. Pengiriman alamat, address. CPU menentukan alamat lokasi di memori atau perangkat I/O yang ingin diakses, lalu mengirimkan melalui address bus. 3. Pengiriman sinyal kontrol. CPU mengirimkan sinyal kontrol lewat kontrol bus untuk menentukan jenis operasi, yaitu read membaca data, write menulis data. 4. Data dikirim melalui data bus. Jika read, data dikirimkan dari memori atau perangkat CPU. Jika write, data dikirimkan dari CPU ke memori atau perangkat. Konfirmasi atau selesai. Setelah data ditransfer, sistem akan mengirimkan sinyal yang menandakan proses telah selesai. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Fahri Ramadan.
Terima kasih Sahdan Al-Fauzan. Kelebihan sistem bus. 1. Biaya lebih murah. Menggunakan satu jalur komunikasi bersama antar komponen mengurangi jumlah kabel dan perangkat keras. Hemat biaya dibandingkan sistem point to point. 2. Desain lebih sederhana. Arsitekturnya lebih mudah dirancang karena semua komponen terhubung ke jalur yang sama. Tidak memerlukan banyak jalur terpisah. 3. Fleksibel. Komponen baru dapat ditambahkan seperti input atau output dan memori ke sistem dengan relatif mudah selama mendukung protokol bus yang sama. 4. Ukuran fisik lebih kecil. Karena lebih sedikit kabel atau jalur, ruang fisik yang dibutuhkan lebih kecil, cocok untuk komputer skala kecil atau embedded system. Kekurangan sistem bus. 1. Kemacetan. Karena semua komponen berbagi jalur yang sama, hanya satu transfer data bisa terjadi pada satu waktu. Hal ini dapat memperlambat performa, terutama jika banyak perangkat aktif sekaligus. 2. Kecepatan terbatas. Bandwidth bus terbatas. Jika kebutuhan data tinggi, bus tidak mampu menangani beban secara efisien. Tidak secepat sistem point-to-point seperti pada arsitektur modern. 3. Resiko gangguan sinyal. Jalur bersama rentan terhadap interferensi dan kesalahan sinyal, apalagi jika banyak perangkat terhubung. 4. Skalabilitas terbatas. Menambah terlalu banyak perangkat bisa memperburuk kemacetan dan memperlambat kinerja sistem. Contoh penerapan sistem bus. 1. Bus pada motherboard komputer. Di motherboard, sistem bus digunakan untuk menghubungkan, seperti CPU, RAM, chipset, input-output controller, dan slot ekspansi. Contoh bus di motherboard. Front set bus menghubungkan CPU dengan memori dan chipset. Digunakan pada sistem lama. Dan direct media interface digunakan untuk Intel untuk komunikasi antara CPU dan chipset. 2. Bus input atau output digunakan untuk menghubungkan peripheral ke CPU atau memori. Contohnya USB. Untuk contoh nyata, sistem bus serial untuk menghubungkan perangkat seperti keyboard, mouse, maupun printer. 3. Bus memori digunakan untuk menghubungkan CPU dengan memori utama. Contohnya DDR4 atau DDR5 memori bus. Bus khusus yang mentransfer data dari modul RAM. Semakin lebar dan cepat bus, semakin besar bandwidth data yang ditransfernya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.